Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara. Bersama saya Akbar Hazana, kembali hadir bersama Anda di Berita Aceh pagi ini. Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini. Razia busana muslim terhadap warga Aceh berlanjut dengan mengedepankan teguran dan peringatan tertulis. Satu pucuk senjata api rakitan dan puluhan kilogram ganja disita petugas Satres Narkoba Polres Langsa. Logistik pilkada termasuk surat suara siap didistribusikan Komisi Independen Pemilihan KIP Nagan Raya. Razia busana bagi warga Aceh berlanjut. Kali ini puluhan warga terjaring razia busana yang digelar petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Warga yang terjaring umumnya yang sedang berolahraga di depan Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Mereka yang terjaring razia, laki-laki bercelana pendek di atas lutut dan perempuan berpakaian ketat. Setelah didata, mereka dibebaskan kembali. Razia busana Islami mengagetkan warga yang sedang berolahraga di depan Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Mereka tidak menduga akan terjaring razia busana. Mereka yang terjaring razia diantaranya 27 laki-laki bercelana pendek, 23 perempuan berpakaian ketat. Setelah didata, mereka diberi selebaran yang berisi Kanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Kita bersama Pol PP Aceh, teman Aceh, kemudian Dinas Islam Aceh melakukan pengawasan serta sosialisasi terhadap Kanun Syariat Islam, terutama Kanun 11 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Hari ini kita temukan 50 pelanggar pakaian yang tidak menggunakan pakaian sesuai dengan kanun, yang perempuan menggunakan pakaian ketat, yang laki-laki menggunakan pakaian pendek. Yang laki-laki 27, yang perempuan 23. Setelah diberi pemahaman dan sosialisasi kanun, mereka diingatkan untuk tidak menggunakan pakaian yang bertentangan dengan syariat Islam. Petugas juga mengimbau warga yang berasal dari luar wilayah Aceh untuk tetap berpakaian sopan untuk menghormati pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Tugas gabungan meningkatkan pengamanan menjelang pemungutan suara Pilkada 2024. Razia kendaraan dan penumpang digelar di jalan protokol dan lintas provinsi terutama saat malam hari. Razia petugas untuk menghadirkan rasa aman dan mencegah peredaran senjata api ilegal. Razia juga untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif. Petugas menghentikan satu persatu pengendara sepeda motor dan mobil. Petugas memeriksa kelengkapan surat kendaraan hingga barang bawaan. Razia juga untuk mencegah barang terlarang yang dapat mengganggu stabilitas keamanan jelang pemungutan suara pilkada. Kita ingin melaksanakan giat 21 atas arahan dari perintah dari pimpinan Kapolres Aceh Utara. Jadi kita akan melaksanakan giat Polres Aceh Utara, kita melaksanakan giat 21 setiap malam dengan jam-jam berbeda-beda sesuai dengan petunjuk dari Polda. Jadi tujuan kita untuk melaksanakan razia ini untuk menjaga situasi kondusif di Aceh Utara dalam menjelang pilkada serentak. Jadi sasaran kita lakukan razia adalah barang-barang ilegal seperti handak, senjata tajam, narkoba, dan barang-barang ilegal lainnya. Meski tidak ditemukan barang-barang terlarang,
Razia dan patroli malam hari tetap diutamakan terutama di lokasi dan saat-saat rawan. Warga diimbau turut menjaga ketertiban selama pelaksanaan Pilkada 2024. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru Nataru, sejumlah sopir angkutan umum diwajibkan menjalani tes kesehatan. Upaya ini untuk memastikan para sopir bisa menghadirkan kenyamanan dan memenuhi standar keamanan bagi penumpang. Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Langsa memeriksa kesehatan para pengemudi untuk memastikan awak kendaraan umum sehat dan prima. Langkah ini mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang selama libur panjang Nataru. Rem cek dan tes kesehatan menjadi bagian dari kegiatan rutin terlebih saat menjelang musim liburan. Demikian juga pemeriksaan kelayakan kendaraan umum. Pada hari ini mengadakan konsep layak uji kendaraan. Jadi semua surat-surat tentang kelayakan jalan semua kita periksa termasuk pemadam, ban, motor dan lain sebagainya. Tapi yang intinya kita periksa ukir untuk layak jalan. Petugas juga ingin memastikan perjalanan penumpang aman, nyaman, dan bebas dari potensi gangguan teknis atau masalah kesehatan pada sopir. Rem cek meliputi pemeriksaan kondisi teknis kendaraan seperti mesin, rem, lampu, dan kelengkapan lainnya. Sementara pemeriksaan kesehatan mencakup tes fisik kebugaran serta stamina sopir. Langkah ini akan berlangsung hingga menjelang puncak arus mudik Nataru. Diharapkan dengan kendaraan umum yang layak jalan serta pengemudi yang sehat fisiknya, perjalanan mudik bisa berlangsung dengan aman, nyaman, dan lancar. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Seorang warga Sumatera Utara yang hendak mengedarkan narkoba ditangkap. Petugas Satres Narkoba Polres Langsa menggagalkan peredaran 60 paket besar ganja dan menangkap tersangka berinisial SU di kawasan Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi menyita 1 mobil dan menemukan 1 pucuk senjata api rakitan beserta 10 butir amunisi. 2 telepon genggam dan uang tunai Rp500.000 ikut disita. SU yang ditangkap merupakan warga Jalan Gunung Bendahara, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Sumatera Utara. SU mendapatkan ganja dari salah seorang rekannya berinisial AI dari Kabupaten Gayo Lues untuk kemudian diedarkan di Kota Langsa. Pelaku AI masih dalam pengejaran polisi. Pelaku sendiri sementara, tapi kan dari PTU kebetulan sudah diponis di Gayo Lues dengan putusan 5 tahun penjara. Kasus yang sama. Ini kita nanti mengembangkan adalah memeriksa DPU tersebut pada saat di penjara. Nanti pada saat dia bisa melakukan penyidikan, kita juga akan melakukan penyidikan terhadap dia walaupun dia di penjara. Nanti pada saat dia sudah keluar, kita masukkan lagi ke penjara untuk kasus ini. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait jaringan peredaran narkoba. Atas perbuatannya, tersangka dikenai pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Izin gunakan saat